Halo anak-anak, kita berjumpa lagi di kesempatan ini untuk melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu masih tentang biografi. Ya, jadi di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian biografi dan autobiografi, serta struktur teks biografi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pola penyajian teks biografi. Jadi anak-anak, pola penyajian teks biografi dapat kita lihat mulai dari yang pertama, yaitu alur cerita. Apa itu alur cerita? Jadi, alur cerita adalah rangkaian peristiwa atau jalan cerita yang dibahas mulai dari awal, pertengahan, hingga mencapai klimaks dan akhir cerita. Nah, jadi alur cerita yang digunakan dalam teks biografi yaitu alur maju. Mengapa menggunakan alur maju? Karena dalam teks biografi, kisah hidup seorang tokoh diceritakan mulai dari peristiwa masa lalunya hingga ke masa kini atau masa sekarang. Pola penyajian teks biografi yang kedua adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam teks biografi adalah sudut pandang orang ketiga. Mengapa menggunakan sudut pandang orang ketiga? Karena teks biografi adalah teks yang menceritakan kisah hidup atau cerita dari seorang tokoh yang dituliskan oleh orang lain atau sebagai penulis. Jadi, sudut pandang orang ketiga yaitu contohnya seperti dia, ia, dan beliau selaku sudut pandang orang ketiga tunggal. Ada juga sudut pandang orang ketiga jamak, yaitu mereka. Nah, itulah sudut pandang orang ketiga yang digunakan dalam teks biografi. Berikut pola penyajian teks biografi yang ketiga, yaitu gaya penulisan atau penceritaan. Jadi, gaya penulisan yang dilakukan dalam teks biografi yaitu dengan cara deskriptif naratif. Apa itu deskriptif naratif? Deskriptif sendiri memiliki arti sebagai teks yang menggambarkan orang, benda, atau sebuah tempat tertentu. Sedangkan naratif memiliki arti yaitu teks yang menceritakan suatu kejadian, pengalaman, atau peristiwa secara berurutan atau kronologis dan terangkai dalam satu kesatuan waktu. Nah, jadi itulah gaya penulisan atau penceritaan yang dilakukan dengan cara deskriptif naratif dalam teks biografi. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk pada pola penyajian teks biografi yang terakhir, yaitu fokus penceritaan. Nah, jadi anak-anak, dalam teks biografi ada hal yang difokuskan, yaitu fokus pada keberhasilan atau pencapaian dari tokoh yang diceritakan dalam teks biografi. Mengapa demikian? Karena tujuan dari penulisan teks biografi yaitu agar kisah hidup dari seorang tokoh di mana tokoh tersebut berproses hingga mencapai keberhasilan dan hal tersebut dapat memotivasi orang lain atau pembaca. Nah, jadi itulah pola penyajian teks biografi yang terdiri dari 4 pola. Yang pertama, alur cerita. Yang kedua, sudut pandang.
Yang ketiga, gaya penulisan atau penceritaan. Dan yang keempat adalah fokus penceritaan. Baik anak-anak, demikianlah penjelasan materi dari Ibu tentang pola penyajian teks biografi. Ibu harap materinya dapat kalian pelajari dengan baik dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat belajar.